Banyak kepercayaan atau agama yang meyakini tentang kiamat atau hari akhir biasanya digambarkan sebagai sebuah peristiwa besar ketika dunia berakhir. Manusia diadili lalu mulai babak baru dalam sejarah kosmik. Tetapi dari berbagai macam kepercayaan, ada beberapa kepercayaan yang melihat dari sisi lain. Sebelum video ini berlanjut, saya disclaimer dulu kalau video ini purely untuk ringkasan akademi, bukan sebuah dakwaan. Jadi kita harus tetap hormati pluralitas keyakinan. Kita mulai dari Shinto atau agama tradisional Jepang yang berakar pada penghormatan kepada kami, yaitu kekuatan spiritual yang bisa berupa dewa, roh leluhur, atau bahkan fenomena alam seperti gunung, sungai, dan hutan. Kepercayaan ini tidak memiliki kitab suci tunggal, walaupun ada teks penting seperti Kojiki dan Nihon Shoki yang memuat mitologi penciptaan dan kisah-kisah para dewa. Inti dari kepercayaan Shinto adalah menjaga kemurnian dan harmoni antara manusia, alam, dan para kami melalui ritual-ritual permunian, festival, serta doa di kuil-kuil. Nah, menariknya, dalam ajaran Shinto tidak ada konsep kiamat yang menghancurkan dunia atau mengakhiri sejarah manusia. Tidak ada hari penghakiman terakhir atau peristiwa apokaliptik besar. Yang ada adalah siklus alam dan kehidupan yang terus berlanjut. Bagi kepercayaan Shinto, yang penting bukanlah memikirkan akhir dunia, tetapi bagaimana manusia menjaga hubungan selaras dengan alam dan para kami supaya kehidupan tetap harmonis dari generasi ke generasi. Kita beralih ke Muism atau Shamanisme Korea. Kepercayaan ini berpusat pada para mudang, yang biasanya perempuan yang menjadi perantara antara dunia manusia dengan dunia roh. Dalam upacara yang disebut Gut, para mudang memanggil roh leluhur, mengusir roh jahat, atau memohon berkah untuk kesehatan dan keselamatan komunitas. Sama seperti Shinto, Muism ini tidak memiliki kitab suci atau doktrin tunggal. Ajarannya bersifat lisan, diwariskan lewat ritual dan praktik spiritual. Dan sekali lagi, di sini tidak ada konsep kiamat dalam arti kehancuran dunia secara total. Yang ada adalah upacara transisi. Bagaimana roh orang yang meninggal dipandu menuju alam baka. Bagaimana malapetaka diatasi lewat ritual atau bahkan harmoni komunitas dipulihkan setelah bencana. Jadi, kalaupun ada yang berakhir, itu bersifat personal atau lokal, bukan sebuah akhir dunia yang berlaku untuk seluruh umat manusia sekaligus. Dari Korea, kita pindah ke Tiongkok, rumah dari salah satu kepercayaan filsafat dan agama terbesar di Asia, Daoisme atau Taoisme. Daoisme lahir dari ajaran Laozi dalam kitab Tao Te Ching dan pemikiran tokoh lain seperti Zhuangzi. Daoisme berbicara tentang Dao atau jalan, prinsip tertinggi yang menjadi sumber dan hukum alam semesta. Tujuan hidup manusia menurut Daoisme adalah menyatu dengan Dao, mengikuti alurnya tanpa melawan dalam semangat yang dikenal sebagai Wu Wei, bertindak tanpa memaksakan kehendak. Dalam bentuknya yang religius, Daoisme juga mengenal meditasi, latihan pernapasan, bahkan alkimia spiritual untuk mencapai keabadian atau pencerahan. Nah, bagaimana soal akhir zaman? Disinilah Daoisme berbeda jauh dengan kepercayaan lain. Daoisme tidak mengenal satu hari kiamat besar. Dunia bagi Daoisme berjalan dalam siklus perubahan tanpa akhir. Tidak ada titik final ketika semuanya hancur total. Yang ada adalah perubahan terus-menerus, transformasi kosmik yang abadi. Bahkan dalam versi religiusnya, akhir yang terpenting justru adalah transformasi individu, kembalinya roh manusia kepada Dao, atau tercapainya keabadian spiritual. Jadi, fokusnya adalah pada perjalanan batin. Yang terakhir adalah kepercayaan Kaodai, yaitu sebuah kepercayaan yang lahir di Vietnam pada tahun 1920-an. Kaodai adalah agama sinkretis yang artinya memadukan berbagai kepercayaan.
Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, Katolik, bahkan Spiritisme Barat. Simbol utamanya adalah mata ilahi yang melambangkan Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan universal. Kaodai punya struktur organisasi mirip gereja Katolik dengan pemimpin rohani, kitab suci, dan tata ibadah yang teratur. Menariknya, meskipun Kaodai berbicara tentang wahyu universal dan misi penyelamatan, mereka tidak melihat dunia akan berakhir dalam satu peristiwa kiamat besar. Sebaliknya, mereka percaya pada sesuatu yang disebut dengan Third Universal Redemption, semacam era baru spiritual ketika umat manusia dipanggil untuk hidup lebih bermoral, lebih selaras, dan akhirnya mencapai pembebasan jiwa melalui reinkarnasi dan kemajuan rohani. Bukan kiamat yang menghancurkan, melainkan transformasi menuju tatanan spiritual yang lebih baik. Kalau kita telaah keempat kepercayaan ini, benang merahnya jelas, tidak ada satupun yang mengajarkan kehancuran total dunia dalam satu hari kiamat besar. Shinto dan Muisme menekankan hubungan manusia dengan alam dan roh. Daoisme berbicara tentang harmoni kosmik dan transformasi batin, sedangkan Kaodai membayangkan penyempurnaan spiritual umat manusia. Oke, jadi begitu. Dan saya disclaimer lagi, kalau video ini purely untuk konten edukasi, dengan harapan menambah wawasan bagi kita semua. Dan kalau misalnya ada kekeliruan dalam penyampaian, saya pribadi memohon maaf dan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, salam toleransi dan see you.